Dan pemirsa, untuk mengulasnya kami akan berbincang bersama kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat malam, Profesor. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, Prof, Anda melihat bagaimana kasus yang terjadi dari pembunuhan satu keluarga ini, di mana ketiga korban ini ditemukan di dua lokasi yang berbeda di dalam rumah? Yang pertama, bahwa kelihatannya tidak ada properti atau aset yang hilang. Mengindikasikan bahwa ini kelihatannya bukan kejahatan pembunuhan bermotif ekonomi, ya. Itu yang penting tuh. Yang kedua juga kelihatannya dari berbagai pemberitaan maupun juga dari VT tadi, tidak terlihat ada indikasi perusakan pintu, jendela, ya, atau juga ada indikasi bahwa orang melihat ada orang masuk, ada orang keluar, mengindikasikan bahwa kelihatannya pelakunya orang. Yang ketiga, mengapa kemudian satu keluarga harus dibunuh? Nampaknya karena kalau tidak begitu, maka anggota keluarga yang dibiarkan hidup tentu akan mengetahui dengan segera siapa pelakunya. Karena tadi kelihatannya pelakunya adalah orang dalam tadi, gitu. Dan yang keempat adalah, ini juga menarik karena banyak media memberitakan bahwa cara matinya dari para korban tersebut adalah disayat. Jadi disembelih lah begitu ya, digorok lehernya, mohon maaf ini kepada semua pihak ya. Sementara kalau kita bicara mengenai pembunuhan dengan motif emosi, dengan konteks keterdadakan dari pelakunya, maka biasanya modusnya adalah menghujam ya, menusuk atau menikam gitu ya, bukan dengan cara menyayat ya, karena untuk menyayat itu diperlukan posisi pelaku yang tepat berada di belakang korban, dengan kata lain posisi lehernya dengan mudah dijangkau oleh korban. Umumnya ketika misalnya korban berada pada posisi tidur atau korban berada pada posisi sudah menyerah begitu ya, sehingga kemudian dengan mudah disayat oleh korban, oleh pelaku begitu. Nah, itulah 4 hal yang mungkin sekali bisa mengarahkan kita kepada, atau penyidik kepada siapa yang menjadi pelakunya. Demikian. Berarti menurut Anda dari ketiga korban yang memang menjadi korban meninggal dunia ini berarti salah satu merupakan pelaku, Prof? Oh tidak, mungkin ada yang keempat yang kita tidak tahu siapa. Oke. Yang kemudian lalu bisa melarikan diri dengan mengetahui lika-liku rumahnya. Saya juga misalnya mendengar atau mendapatkan kabar juga bahwa CCTV itu baru saja mati, diperkirakan pada saat jam atau pada saat waktu ketika pembunuhan itu terjadi. Dengan kata lain, dapat diduga bahwa CCTV sengaja dimatikan agar kemudian ketika terjadi pembunuhan itu tidak dapat rekam, alhasil kemudian kita tidak bisa mengetahui pelakunya. Jadi bayangkan bahwa pelakunya mengetahui betul di mana CCTV berada, di mana operatornya atau lokasi komputernya berada. Demikian juga dia tentu mengetahui ya bagaimana dia bisa lari dengan cepat tanpa ketahuan oleh penduduk misalnya. Demikian. Anda melihat apakah ini mengindikasikan kepada keluarga dari korban sendiri, karena memang harusnya sudah mengetahui lokasi dari TKP tersebut dan mungkin alur atau akses untuk keluar dari rumah seperti apa? Mungkin terlalu jauh kalau kita mengatakan bahwa pelakunya keluarga ya, karena kita juga tidak tahu siapa yang tinggal di situ. Tapi kesan saya adalah bahwa pelakunya adalah orang yang tinggal di situ. Siapa dia kita nggak tahu, bisa keluarga, bisa mungkin ART, bisa siapa ya gitu ya. Hal mana tentu dianggap sebagai bukan orang jauh dari keluarga tersebut. Alhasil kemudian lalu dengan mudah yang bersangkutan itu tahu posisi tadi CCTV, demikian juga tahu bagaimana cara lari, tahu bagaimana lalu bisa menghabisi para korban dengan mudah gitu ya. Nah, itu tentu tidak bisa dilakukan dengan secara cepat oleh orang luar ya yang belum tahu posisi korban. Demikian. Iya, kira-kira Anda melihat lebih besar indikasinya kemana, Prof? Kalau memang bukan keluarga tadi. Ya tentu sebagaimana amat mungkin ya di keluarga-keluarga Indonesia itu juga misalnya kedatangan teman, ya, kedatangan kerabat dari jauh, atau bisa juga tadi ya ada ART, ada juga mungkin juga tukang kebun, itu kan hal yang, atau supir misalnya. Sebab kalau kita lihat sedikit tadi dari VT-nya mengindikasikan bahwa ini keluarga yang cukup mampu ya dari segi rumahnya. Hal mana tentu ya amat mungkin kemudian di situ ada kamar-kamar yang disediakan untuk orang lain. Alhasil kemudian mungkin mereka lah yang menjadi pelakunya. Jadi sekali lagi ini dengan satu dugaan-dugaan bahwa sebetulnya
tidak ada indikasi orang luar yang melakukannya ya. Mungkin saya salah, tentu saja dengan informasi yang kita terima hingga hari ini. Demikian. Baik, dengan 4 poin awal yang tadi Anda sampaikan, diantaranya bukan motif ekonomi dan pelakunya ini kemungkinan adalah orang dekat dari rumah tersebut. Lalu kira-kira polisi harus memulai dari mana proses penyelidikannya, Prof? Saya bisa bayangkan bahwa TKP itu relatif bersih ya dan mudah untuk dikendalikan oleh kepolisian ya. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena amat sering saat olah TKP itu ternyata TKP tidak lagi murni ya, sudah dimasuki orang, sudah diinjak-injak, sudah dirusak, dan itu umumnya terjadi di kota-kota besar ya. Karena saking banyaknya orang di kota besar, semuanya ingin tahu, semuanya ingin menolong, alhasil kemudian malah menyulitkan kepolisian sendiri. Namun karena ini terjadi di desa lah begitu ya, yang alhasil orangnya juga mungkin takut ya untuk kemudian masuk ke lokasi TKP, maka saya menduga bahwa TKP itu relatif bersih ya, apa adanya gitu ya, sehingga lalu kemudian dengan olah TKP yang dalam dan kemudian lalu juga mungkin juga nanti pada beberapa saat juga lalu akan dibantu dengan scientific crime investigation ya, dalam rangka melihat sidik jari, melihat DNA mungkin kalau perlu ya, atau juga melihat darah yang mungkin tercecer, jangan-jangan nanti ada darah pelaku juga misalnya. Nah itu tentu akan makin mempermudah pekerjaan kepolisian. Sepanjang kita semua mendukung, misalnya tadi kalau memang ada indikasi bahwa pelakunya adalah orang dalam lalu kemudian lari, maka tentu masyarakat juga diharapkan untuk ketika ada orang yang lari secara mencurigakan, mungkin misalnya ada darah pada tubuhnya, pada pakaiannya, atau mungkin juga terlihat seperti bingung atau terlihat seperti berusaha menghindar sesuatu, segera kemudian lalu melaporkan kepada kepolisian. Demikian. Prof, ini polisi juga menemukan barang bukti, ada pisau dan juga ponsel. Apa yang bisa dikembangkan dari barang bukti ini? Ya tentu kalau kita bicara mengenai barang bukti seperti pisau, maka tentu di situ ada jejak itu, ada DNA ya yang terdapat pada pegangannya. Nah maka lalu kemudian bisa kemudian dibandingkan dengan DNA dari orang-orang yang dicurigai, atau DNA dari orang-orang yang ada di situ, siapa yang menjadi pemilik atau yang menjadi yang memegang senjata tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita juga bicara mengenai ponsel, itu sebagaimana juga sering sekali menjadi satu titik lemah ya bagi para pelaku kejahatan, bisa kemudian dibuka isinya, diurai percakapannya, dan segera bisa kemudian ketahuan apa motif daripada pelakunya, tujuan dari pelakunya, alhasil kemudian segera bisa membuat polisi mengarah pada siapa yang menjadi pelakunya. Demikian. Apakah kepolisian dengan adanya barang bukti pisau dan juga ponsel ini akan memudahkan proses penyelidikan atau bahkan sebaliknya menyulitkan pihak kepolisian? Saya kira mudah ya, dan walaupun saya mendengar juga bahwa CCTV mati, saya kira tidak kemudian lalu seluruh proses berhenti ya. Saya kira kita juga tidak terlalu perlu ya bergantung sepenuhnya pada CCTV. Perhatikan bahwa CCTV itu sendiri baru aktif ya menjadi satu alat bukti itu sekitar 2-3 dekade terakhir ini. Apakah pada saat-saat yang lalu ketika CCTV belum marak lalu kemudian kepolisian tidak bisa mengungkap, kan nggak juga kan. Nah maka dengan apa yang ada, menurut saya dengan olah TKP yang cermat lalu memanfaatkan semua jejak untuk menuju pada siapa pelakunya, maka saya kira bisa kemudian dapat dengan mudah terungkap. Jadi dengan kata lain, sidik jari jangan sampai terkontaminasi, darah juga jangan terkontaminasi, lalu kemudian hal-hal yang terkait dengan jejak dari pelaku saat dia keluar, saat dia meloncat misalnya, itu juga jangan sampai terkontaminasi, misalnya dengan orang megang sana atau orang injek-injek juga gitu ya. Alhasil kemudian bisa membuat lalu kemudian polisi bingung ya tentang arah lari daripada si pelaku. Baik. Tentunya berarti bisa memudahkan pihak kepolisian ya, Prof, dalam melaksanakan proses penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih atas insight Anda, Profesor Adrianus Meilala, kriminolog UI, telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam, sehat selalu, Prof. Terima kasih, sehat selalu.